3 pemain baru sah jadi WNI, tapi Bahrain malah tiba-tiba tuding Indonesia memalsukan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Lapor ke AFC bahkan FIFA agar Indonesia diselidiki. Netizen, kalau orang udah ketakutan emang gitu. Mulai cemas dengan kekuatan Indonesia, pelatih Jepang tidak janjikan kemenangan 100% di kandang sendiri. Hajime Moriyasu, skuad mereka gak main-main anjir. Kemarin sempat unggulkan Bahrain lolos ke Piala Dunia. Mantan pelatih Arab Saudi ini tiba-tiba berbalik dukung Indo. Roberto Mancini, saya pernah dikerjain mereka karena masalah peringkat. Usai berhasil melakukan sumpah WNI semalam di kedutaan Indonesia di Italia, ada banyak harapan yang muncul dengan akan bergabungnya ketiga pemain tersebut. Di sektor penjaga gawang, kita memang masih butuh pelapis yang sepadan dengan Marten Pas, karena ini sudah level dunia bro, bukan level ASEAN lagi. Di sektor kiri yang memang sudah banyak slot dan pemain yang dipanggil, tapi rasanya kita juga butuh pelapis Kelvin Verdong. Amit-amit dia cedera dan tidak ada pelapis yang sepadan, apalagi dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning. Jadi kalau kembali mendapatkan kartu kuning di laga lawan Australia nanti, maka dirinya akan absen di pertandingan lawan Bahrain. Oleh karena itu, hadirnya Dean James bisa saja jadi pelapis Verdong, atau bisa saja diduetkan bersama di lini kiri. Verdong agak di belakang, sedangkan Dean James agak ke depan. Di sektor lini tengah, memang jadi salah satu kekurangan yang cukup krusial di tubuh timnas. Karena 2 pemain tengah yang biasa bermain hanyalah Tom Haye dan Ivar Jenner, dan itu pun kerap kali membuat Tom Haye harus bekerja keras naik turun menjemput bola. Ya padahal kita tahu, kalau gaya main dari Tom Haye itu stylish macam Pirlo, jadi dia butuh 2 pivot untuk membuatnya lebih leluasa mengalirkan bola ke depan. Nah hadirnya Joey Plupesi saat ini kemungkinan besar akan jadi trio lini tengah di tubuh timnas. Joey dengan segudang pengalamannya bisa saja bekerja sama dengan Tom Haye, Ivar Jenner, dalam menguasai lapangan tengah. Tapi ini nanti tergantung dengan taktik dan strategi yang dijalankan oleh Patrick Kluivert. Kalau main 4-3-3 ya bisa jadi sih. Berikutnya usai sah menjadi WNI, ketiga pemain tersebut dipastikan sudah bisa bermain lawan Australia dan Bahrain pekan depan. Namun beberapa dari mereka mungkin baru bisa join ke timnas di tanggal 16 atau 17, karena masih ada pertandingan di klub masing-masing. Gue kalau dengan skuad ini optimis banget bisa curi minimal 1 poin di Sydney, Australia. Tapi dengan catatan strategi dan pola permainan yang dijalankan Patrick Kluivert nanti harus jelas. Namun yang jadi bahan pembicaraan saat ini adalah, saat banyak media Bahrain menyebut kalau Indonesia sedang memasukkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Menurut media di sana, kalau proses singkat 3 minggu tidaklah mungkin bisa dijalankan, apalagi pemain juga sedang sibuk bermain di klub. Mereka berasumsi kalau Indonesia tengah berupaya menambah kekuatan dengan cara ilegal, karena tidak mungkin proses naturalisasi bisa dilakukan dengan cepat. Hal itu mirip dengan kasus Mads Hilgers dan Eliano Renders bulan Oktober lalu. Saat itu media Cina juga menuding Indonesia memalsukan proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Bahkan saat itu mereka juga menyarankan Federasi Cina untuk melapor kepada AFC dan FIFA agar proses naturalisasi Indonesia diselidiki. Hal ini juga coba dimunculkan oleh Bahrain, yang nampaknya sudah sangat ketar-ketir jelang melawan King Indo di GBK. Setelah upaya mereka untuk memindahkan venue dulu gagal, dan upaya mereka meyakinkan FIFA dan AFC kalau Indonesia tidak aman juga gagal, sekarang mereka juga coba menjatuhkan Indonesia dengan tuduhan yang tidak mendasar. Padahal kan kalau mau protes dan lapor tinggal langsung aja. Toh kan proses naturalisasi juga pastinya sudah direview oleh FIFA. Gak mungkinlah proses naturalisasi dan perpindahan federasi tidak diketahui oleh FIFA. Ya mungkin Bahrain udah takut dihantam King Indo di GBK. Selain pemain Indonesia yang sudah sangat mengerikan, supporter Indonesia yang hadir ke stadion juga pasti sudah siap meneror pemain Bahrain sampai pertandingan selesai. Wah, gimana pendapatmu? Mulai cemas dengan kekuatan Indonesia, pelatih Jepang tidak janjikan kemenangan 100% di kandang sendiri. Hajime Moriyasu, skuad mereka gak main-main anjir. Sebelum Indonesia dibanjiri pemain diaspora dengan grade A saat ini, di Piala Asia awal tahun 2023 lalu Jepang juga sudah mewanti-wanti perkembangan sepak bola Indonesia khususnya timnas. Saat Piala Asia di Qatar 2023,
Jumlah pemain diaspora Indonesia tidaklah sebanyak sekarang, dan saat itu Indonesia hanya kalah 1-3 dari Jepang. Tapi aneh juga sih, di kandang sendiri malah kalah 0-4 kemarin. Hal ini membuktikan bahwa Jepang memang tidak hanya punya pemain berkualitas, tapi mental dan pengalaman juga berbicara. Namun meskipun begitu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sudah melihat perkembangan signifikan di tubuh timnas saat ini. Menurutnya, Indonesia hanya butuh waktu untuk membentuk chemistry di atas lapangan. Dan kalau sudah terbentuk, bisa saja Indonesia sangat mengerikan di 3 atau bahkan 4 tahun ke depan. Apalagi dengan penambahan 3 pemain diaspora kemarin, menurutnya membuat Indonesia semakin terbang jauh ke atas, karena pemain yang bergabung bukanlah kaleng-kaleng, alias punya status grade bagus di Liga Eropa. Saat mereka melawan kami di Piala Asia 2023 lalu, saya melihat kalau tim mereka sudah naik signifikan saat itu. Dan kekalahan 0-4 di GBK, itu karena kami punya pengalaman yang lebih baik dari mereka. Mereka akan kuat jika terus-menerus bermain bersama, dan saat chemistry mereka sudah terbentuk, mereka akan jadi tim yang menakutkan, ucap Moriyasu. Saya tahu mereka selalu mencari pemain berkualitas di Eropa yang berdarah Indonesia. Itu bagus dan mereka coba lakukan akselerasi cepat untuk timnas mereka, tutupnya. Kemarin sempat unggulkan Bahrain lolos ke Piala Dunia, mantan pelatih Arab Saudi ini tiba-tiba berbalik dukung Indo, Roberto Mancini. Saya pernah dikerjai mereka karena masalah peringkat. Bulan September tahun lalu, adalah momen yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh Mancini selama hidupnya. Karena pada saat itu, Indonesia bertandang ke kota Riyadh, dan meladeni perlawanan tuan rumah Arab Saudi. Namun naasnya, Arab Saudi selaku karyawan tetap Piala Dunia malah dapat hasil minor. Kala itu Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1, hasil yang juga membuat Mancini langsung dapat SP1 dari Federasi Arab. Mungkin saat itu dia berasumsi, kalau peringkat Indonesia dan Arab sangat jauh, dan kemungkinan akan mudah mengalahkannya. Tapi faktanya malah sebaliknya. Dia malah kaget melihat performa anak asuh STY saat itu yang berhasil duluan merobek gawangnya. Sejak saat itu dia merenung dan memikirkan, kok bisa-bisanya peringkat 140 dunia main kayak gitu anjay? Mancini juga sempat menjagokan Bahrain untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Namun saat ini dia seakan menarik ucapan itu dan berbalik mendukung Indonesia. Karena amunisi timnas Indonesia saat ini memang sangat gila-gilaan. Apalagi dengan bergabungnya 3 pemain baru semalam, membuat Indonesia semakin menakutkan. Kalau komen netizen di Instagram sih, suruh FIFA download lagu Indonesia Raya sekarang, King Indo OTW Pildun. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.